Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aliari Hadatul Aisy dengan NIM 230180001. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya yang terhormat dosen kita, Bapak Dr. Hanif Al-Qardi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya izinkan saya Pak untuk menjelaskan dan memaparkan pemahaman saya berdasarkan video yang telah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai administrasi peserta didik. Yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kemudian proses administrasi, hingga pembinaan peserta didik dalam sistem pendidikan. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengelolaan sistem dan siswa dari penerimaan hingga kelulusan untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di sana dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran di jalur, di jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yaitu mulai dari pendidikan anak usia dini, dilanjutkan dengan SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa administrasi ini bukan sekedar pencatatan, tetapi mencakup seluruh aspek pengelolaan peserta didik secara sistematis dan terencana. Kita masuk poin berikutnya, yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Sebelum menerima siswa baru, lembaga pendidik melakukan analisis kebutuhan seperti analisis daya tampung sekolah yang berdasarkan pada jumlah bangku yang tersedia, kemudian kapasitas kelas, serta rasio guru dan siswa. Jadi di sini jumlah bangku juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi kita melihat kondisi kelas, apakah kelasnya itu besar yang memungkinkan untuk memuat kursi yang banyak gitu. Jika kelasnya sedikit, maka disesuaikan. Kemudian jumlah siswa juga harus dibatasi, jadi harus melihat dengan berdasarkan jumlah tenaga pendidik yang tersedia gitu. Jadi agar siswa tersebut jika diterima terlalu banyak, maka dikhawatirkan tidak menerima atau mendapatkan layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian standar penerimaan yang mencakup proses atau persyaratan umur, kemudian akademik, kesehatan, dan domisili. Ada beberapa proses penerimaan peserta didik, meliputi yang pertama yaitu pembentukan panitia pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Kemudian dilakukan penyusunan prosedur atau syarat seleksi sesuai dengan kebijakan sekolah. Yang ketiga yaitu pengumuman dan sosialisasi pendaftaran. Yang keempat, seleksi administrasi dan akademik. Dan yang kelima yaitu pengumuman hasil seleksi dan registrasi siswa baru. Jadi dalam penerimaan ini, prinsip utama yang harus diterapkan adalah objektivitas. Maksudnya di sini adalah kita semua siswa yang diterima tidak dilihat berdasarkan background-nya. Maksudnya dia anak siapa atau dia berasal dari mana. Jadi siswa yang benar-benar mampu, maka dialah yang diterima seperti itu. Kemudian transparansi dan non-diskriminasi. Kemudian pemerintah menetapkan yang namanya sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan. Namun di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem ini. Pertama, kelebihannya yaitu memberikan akses pendidikan yang lebih merata. Kemudian mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, kemudian membantu masyarakat ekonomi rendah untuk masuk sekolah unggulan. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan untuk masuk ke sekolah tersebut. Sekarang dengan adanya sistem zonasi, mereka hanya membutuhkan dengan syarat mereka berada di zona yang sama, maka dia dapat diterima di sekolah tersebut.
Namun dengan adanya sistem ini, maka ada beberapa kekurangan yang muncul, seperti adanya kecurangan dalam administrasi domisili. Jadi adanya pemalsuan kartu keluarga yang jadi mereka terlihat seperti mereka berasal dari zona tersebut. Seperti itu. Kemudian sekolah favorit kehilangan standar akademiknya. Jadi karena semua siswa tersebut diterima dengan syarat mereka berada di zona yang sama, maka tidak ada penyeleksian yang lebih ketat tentang sejauh mana pengetahuan atau keterampilan dari siswa tersebut. Jadi maka dari itu standar-standar yang biasanya tinggi sudah tidak diterapkan lagi. Kemudian meningkatnya ketimpangan antar sekolah. Maksudnya di sini ada beberapa sekolah yang mungkin berada di lokasi yang strategis. Jadi di sana otomatis siswanya banyak gitu. Jadi di sisi lain ada sekolah yang berada di mungkin kita bilang pelosok lah ya. Jadi tidak jadi siswanya lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah yang berada di tempat yang strategis tersebut. Kemudian kita lanjut yaitu pembinaan dan pengelolaan peserta didik. Jadi setelah diterima, peserta didik tersebut harus mendapatkan pembinaan agar berkembang secara akademik dan non-akademik. Pembinaan ini meliputi yang pertama yaitu layanan pendukung pembelajaran. Apa aja sih? Jadi yang pertama yaitu bimbingan dan konseling atau yang kita kenal dengan BK. Di sini BK membantu peserta didik mengatasi masalah akademik dan pribadi. Kemudian BK juga mengembangkan minat dan bakat siswa secara lebih optimal. Kemudian yang tak kalah penting yaitu layanan perpustakaan, di mana perpustakaan menjadi sumber informasi bagi peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar. Kemudian perpustakaan juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yaitu layanan kantin sehat. Di sini di mana sekolah menyediakan makanan yang bergizi dan higienis. Kemudian juga menjaga kesehatan peserta didik selama di sekolah. Dan yang terakhir yaitu unit kesehatan sekolah atau yang kita kenal dengan UKS. Di sini UKS memberikan layanan kesehatan bagi peserta didik tentunya, kemudian memastikan lingkungan sekolah agar tetap sehat dan kondusif. Kemudian peserta didik dikelompokkan berdasarkan berbagai faktor untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran seperti dikelompokkan berdasarkan kecerdasan atau yang kita kenal dengan intelligence grouping, yaitu adanya kelas unggulan berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian ada kelas yang dikelompokkan berdasarkan bakat dan minat. Jadi sesuai dengan bidang keterampilan siswa. Maksudnya ada jurusan IPA, IPS, seperti itu. Kemudian prestasi, yaitu pengelompokan berdasarkan pencapaian akademik. Jadi sebenarnya pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan lingkungan yang belajar yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Poin selanjutnya yaitu pencatatan data peserta didik. Administrasi peserta didik juga mencakup pendataan dan pencatatan informasi siswa yang meliputi ada buku induk, yaitu catatan resmi dari siswa dari awal hingga mereka lulus. Kemudian ada buku kelaper yang dimana daftar siswa itu berdasarkan abjad untuk mempermudah pencarian data. Kemudian yang terakhir yaitu catatan disiplin dan tata tertib. Di sini berisi tentang informasi terkait kepatuhan peserta didik terhadap aturan sekolah. Jadi pencatatan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran administrasi dan pemantauan perkembangan siswa selama menempuh pendidikan.
Kita lanjut poin berikutnya yaitu mutasi peserta didik. Mutasi yang berarti adalah perpindahan peserta didik yang mungkin terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu orang tua yang pindah domisili, kemudian adanya faktor ekonomi atau transportasi, kemudian kebutuhan khusus peserta didik. Uh, Proses mutasi melibatkan beberapa tahap administrasi, seperti yang pertama pengajuan surat permohonan pindah, kemudian verifikasi dokumen, dan pencatatan ulang di sekolah tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu penyesuaian kurikulum dan kelas di sekolah baru. Jadi mutasi harus dilakukan secara teratur dan transparan agar tidak merugikan peserta didik maupun lembaga pendidikan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya tutup, dapat kita simpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah proses yang begitu kompleks dan sistematis, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian penerimaan, hingga pembinaan peserta didik. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, peserta didik dapat menerima layanan pendidikan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, sekian dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.